kenapa sih ada kepikiran gitu bahwa istri naik gunung pas lagi hamil? Egoisme kita sebagai seorang pendaki, kita bilang orang yang suka naik gunung adalah nanti nih setelah istri melahirkan, potensi untuk melakukan itu mungkin kecil. Banyak sih yang memang harus dipertimbangkan. Hai sobat pejalan, selamat bergabung kembali di channel Suara Pejalan. Nah, kali ini gue Nai sebagai host akan ditemani oleh seorang sobat pejalan yaitu Mas Angga. Halo Selamat halo datang Mas halo, Angga. ya terima kasih sudah mengundang saya di sini. Nah, Mas Angga, jadi di Suara Mhm, Pejalan nih biar kita kalau ketemu di jalan sama sobat yap, pejalan, ya kan biar nggak saling mhm, tikung menikung atau saling mendahului gitu ya, ya kita ya ya, harus kenalan dulu. oke Silakan Mas Angga boleh perkenalan dulu, asalnya dari mana atau oke aktivitas sehari-hari apa, oke. silakan Mas Angga. Perkenalkan ya sobat penjalan, nama saya Angga Wirantoko Hadisaputro. Jadi kalau dari namanya pasti udah kelihatan kalau Panjang saya ya. aslinya pasti Jawa ya kan, tepatnya di kota Semarang. Beberapa puluh tahun yang lalu saya lahir di Semarang, tapi kebetulan saat ini kalau dibilang domisili saya ada 2 domisili. Saya tinggal sebagai wilayah kerja di Jakarta, tapi kalau saya, kehidupan keluarga saya ada di salah satu kabupaten di Banten, yaitu Lebak kabupatennya. Oke. Kemudian, nama daerahnya Warung Gunung gitu. Tapi kalau orang-orang yang kenal Banten pasti kenal di wilayah saya itu kenalnya Baduy. Oh, Jadi daerah Baduy. iya, oh bukan daerah Baduy ya, jadi yang cukup dikenal mungkin sama sobat pejalan ya, orang-orang yang suka jalan itu adalah Baduy. Nah jadi itu Oke. ada kita bisa dibilang ibu kota kabupatennya di wilayah namanya Rangkas Bitung ya, cuman saya nggak di Mmm, kotanya persis, mhm. jadi saya tetap sebutkan daerah Rangkas Bitung tepatnya di Warung Gunung, gitu. Gunung. Kalau aktivitas Oh sehari-hari? ya, kalau saat ini saya kebetulan beberapa bulan yang lalu sudah mulai ada aktivitas pekerjaan rutin ngantor ya, tapi sebelumnya kalau sejarahnya dikit ya, saya dulu sempat beraktivitas di event organizer, sampai akhirnya di tahun 2019 dengan berbagai kondisi akhirnya saya memutuskan untuk sedikit banting dari dunia event organizer untuk bergerak di dunia hobi yang saya gelutin juga, dan akhirnya saya berakhir waktu itu di dunia outdoor sebagai salah satu, bisa dibilang pelaku outdoor yang jualan barang Oke, luar jualan biasa barang. dari hobi ya. Iya, Oke. Nah, Mas Angga, mhm, gini, kalau di Suara Pejalan ini gitu mhm, ya, sobat pejalan yang datang ke studio siap, itu boleh menceritakan atau boleh sharing, kisah oke. perjalanannya tentang apapun, backpacker-an atau traveling Ya ya atau ya. apapun itu. Mhm Nah, kali ini nih Mas Angga mau cobalah kasih kisi-kisi ke kita gitu sobat pejalan, mhm. mau ajak Nay nih menelusuri perjalanan yang kemana nih? Oke, mungkin kalau bisa dibilang ya salah satu pengalaman yang menurutku mungkin ini pengalaman hidup yang bakal dirasakan semua orang, cuman, setelah itu banyak orang-orang yang setelah mengalami pengalaman ini itu banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya, yaitu pengalaman yang sebabnya karena berkeluarga. Jadi dulu hobi jalan, Mhm. terus habis itu berkeluarga dan mungkin antara pasangannya tidak sehobi Hobi, ya oke. kan, kemudian atau mungkin pasangannya pun sehobi, tapi kadang yang terjadi itu adalah banyak yang setelah berkeluarga ending-nya mereka tidak lagi meneruskan apa yang Hobinya. mereka geluti sebagai hobi lah Mmm. gitu. Nah, alhamdulillah buat aku sendiri, aku dan istri dan alhamdulillah sekarang ada anak juga gitu masih bisa melanjutkan hobinya gitu. Nah itu menurutku semua orang akan mengalami momen itu dan aku rasa sih ini cerita yang cukup menarik buat dibagikan, terutama saat sudah berkeluarga kan kita udah ada sesuatu yang berbeda. Nah, Betul betul betul. waktu itu salah satunya kita udah mau punya anak, pengen punya anak ya awalnya, Mhm. pengen punya anak dan yang paling ditakutin nih setelah punya anak tuh nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa traveling, apalagi Betul. kalau kan naik gunung ya, ya base-nya suka jalannya naik gunung gitu. Nah, Betul betul. banyak yang terjadi orang yang suka naik gunung habis naik gunungnya Gantung sering, keril. terus gantung carrier karena udah beristri dan beranak. Nah, Mmm. itu yang aku sendiri punya kekhawatiran waktu itu. Nah, dari situlah, setelah sempat berproses pun akhirnya ternyata itu bisa dilakukan gitu, dan kita pun sempat melakukan perjalanan yang mungkin untuk beberapa orang ya, apalagi yang bukan penggiat,
dunia luar ruangan mungkin menurut mereka, "Wih gila cari bahaya," atau Mmm, kadang mungkin kalau yang mau berpikir negatif cari sensasi gitu, padahal sebenarnya mhm. enggak juga sih, karena memang ada penuh perhitungan yang kita harus lakukan gitu, yaitu waktu itu persis sebelum anak lahir, karena ini Jadi udah pas hamil nih, hamil? ya udah Oke. hamil gitu kan, ada kemungkinan nih setelah anak lahir, waktu itu belum pandemi nih, Mhm. ada kemungkinan setelah anak lahir tuh kesempatan buat traveling terutama naik gunung bakal berkurang, terutama buat Betul istri gitu. Makanya betul. waktu itu salah satu yang diinginkan istri pengen jalan, bener-bener Oke. jalan yang merasakan sebuah sensasi perjalanan naik gunung yang memang nggak yang kayak biasanya gitu kan. Mhm. Nah, akhirnya waktu itu dan kebetulan kesempatan pun ada, dengan waktu ya kita persiapkan bener-bener akhirnya kita putuskan waktu itu untuk melakukan perjalanan ke salah satu trek terpanjang di Jawa, yaitu Oke. Gunung Argopuro. Gimana persiapan dari Mas Angga dan istri yang waktu hamil ya, Ya. istrinya waktu hamil mereka melakukan pendakian ke Argopuro. Jadi stay tune dan jangan lupa like dan komen di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe video ini karena tandanya kalian mensupport channel ini. Nah, Mas Angga, nih ada satu yang mengganjal nih gitu ya kan. Mhm, Kenapa sih ada kepikiran gitu bahwa istri naik gunung pas lagi hamil? oke. Jadi egoisme kita sebagai seorang pendaki, kita bilang orang yang suka naik gunung adalah, yaitu kita pengen tetap traveling terutama naik gunung di mana itu sebenarnya olahraga ekstrim tapi Betul. dalam kondisi nanti nih setelah istri melahirkan potensi untuk melakukan itu mungkin kecil. Kecil, Makanya ada oke. permintaan dari istri untuk gimana sih kalau bisa naik gunung nih sebelum punya, sebelum, anak lahir gitu kan. Mhm. Makanya kita perhitungkan banget nih, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Jadi dengan berbagai macam pertimbangan dan perencanaan dan akhirnya karena ini juga harapannya kan karena mungkin setelah melahirkan nggak mungkin jalan terlalu jauh gitu. Betul Akhirnya betul. kita putusin untuk cari cari destinasi yang bisa dibilang ya cukup ekstrim juga gitu. Karena ya pengen pengen sekalian yang ada rasanya gitu. Makanya waktu itu kita putusin ke Argopuro, di mana Argopuro normalnya itu 5 hari 4 malam perjalanan. Oke. Sedangkan pendakian normal tuh biasanya 3 hari 2 malam, itu yang paling panjang. Kalau rata-rata kan 2 hari 1 malam pun sering dilakukan gitu. Nah, itu yang akhirnya kita memang persiapkan banyak matang-matang ya karena itu, karena setelah nanti anak lahir chance-nya, untuk bisa jalan terutama naik gunung Susah ya ya, susah ya. betul. Kemudian, ternyata setelah kita naik gunung itu kebetulan di, 2019 akhir mau ke tahun baru 2020 dan akhirnya adalah pandemi sampai saat ini. Pas banget sebenarnya Iya, penutupan gitu iya, ya, tapi pertimbangannya sendiri gitu selain, nantinya akan sulit gitu naik gunungnya, apalagi gitu pertimbangan-pertimbangan akhirnya kenapa milih Argopuro? Nah karena kan, ya itu tadi bawa diri aja kadang udah sulit iya, gitu iya, kan, berat pendakian yang kalau normalnya aja sekitar mhm, 5 harian ke mhm. Argopuro, terus malah mau bawa istri yang sedang hamil, kayak itu kan kadang ya gimana Iya. pertimbangannya ke istri gitu, fisiknya segala macem ya. Ya, kebetulan karena istri yang minta, jadi ya otomatis dari niatnya dia sudah ada, kemudian kalau aku karena mungkin lebih untuk mendampingi dari sisi gimana sih mempersiapkannya. Nah, waktu itu yang pertama sih sejak kehamilan awal, itu kita udah prepare, mulai kita, rutin, USG Mhm. untuk cek kondisi janin, kemudian di bulan keempat kita mulai konsultasi. Jadi kita itu ndaki dalam posisi hamil antara 5 ke 6 bulan, Jadi dalam usia posisi ya, kehamilan gitu. yang sudah bukan trimester pertama lagi gitu Iya, ya? karena sebelum 4 bulan itu janin belum kuat. Itu Oke. yang kita, kita apa ya, yang sempat kita serap ilmunya ya setelah nanya-nanya dan coba-coba cek, setelah 4 bulan janin itu mulai kuat dan sudah mulai ada nyawa. Oke. Jadi itu yang lebih tepat, makanya sebelum 4 bulan kalau menurutku jangan, gitu. Nah kemudian kalau sudah di usia 7, 8, 9, fisik fisik selain stamina ya, apa, ibu hamil tuh staminanya turun karena istriku pun, staminanya cukup menurun saat perjalanan. Jadi kalau 7, 8, 9 fisiknya udah terbatas karena mungkin biasanya kandungan udah besar kayak gitu. Jadi memang momen terbaik sih waktu itu kita pelajari 5 atau 6, bulan 5 6 gitu. Jadi, kita ada konsultasi ke dokter Berarti juga. sempat konsultasi Oh, ya? dari Mmm, mulai, kandungan 4 bulan kita sudah coba cek gimana sih nanya-nanya gitu, ya? nanya-nanya dan akhirnya waktu itu kebetulan, dokter pun bilang, "Oh nggak masalah," Oke. gitu. Terus, yang penting
dijaga suplemennya. Jadi kita Mmm, waktu itu istri sempat konsumsi vitamin atau ya istilahnya suplemen yang memang khusus buat saat nanti sebelum jalan dan pas jalan itu oke dikonsumsi oke. gitu. Itu selebihnya sih persiapan umum yang dilakukan, yang berubah adalah yang pertama yang berubah adalah beban. Karena Beban, istri nggak boleh bawa beban yang betul. berat, kemudian aku pribadi juga badannya segini jadi nggak mungkin bawa yang terlalu Lebih, berat, ya betul. dan ini perjalanan yang panjang. Yang normalnya dilakukan 5 hari 4 malam dan kita rencanakan waktu itu 7 hari 6 malam. Oh memang rencananya Iya, seperti karena itu karena untuk mungkin mengatur istirahat waktu. Iya, sedikit-sedikit lah gitu. ya gitu. Jadi dan realisasinya 8 hari 7 malam. Karena ada sesuatu beberapa hal yang terjadi sehingga akhirnya 8 hari 7 malam dan alhamdulillah sih sampai detik ini semuanya alhamdulillah selamat dan sekarang anak juga sudah usia 1,5 tahun Oh gitu. udah lahir, udah Iya, sudah setahun lahir dan ya? 1,5 tahun jadi ya Oke. itulah prosesnya gitu dan itulah persiapannya gitu. Banyak sih yang memang harus dipertimbangkan dan ini tetap ya izin dari berbagai pihak kan kita punya Betul orang tua, betul. istri punya orang tua, itu Apalagi juga Indonesia ya banyak iya gitu. pertimbangannya gitu, Jadi nggak cuma izin kita tetap yang berdua. utama ya, Betul. orang tua kita walaupun kita sudah mandiri dalam artian sudah menikah, mandiri berhak memutuskan tapi tetap kita izin, terus kita konsultasi, dari hasil konsultasi diarahkan begini-begini dan finalnya sih waktu itu bagaimana me-manage perjalanannya gitu. Jadi akhirnya, aku ambil keputusan juga kita nggak bisa jalan biasa. Mhm. Aku kan biasa jalan jalan tuh biasanya kalau kita sebenarnya share cost gitu kan, share cost naik Oke. bareng-bareng sama teman-teman gitu. Ramean Ya ya. ramean kemudian share cost konsepnya. Nah, di momen yang ini kita memang putuskan untuk ambil open trip. Oke, Ya, malah ikut tapi open trip. ya bukan ambil open trip, tapi meminta temen yang sudah biasa jalan bareng kita membuat konsep open trip untuk kita. Oh oke oke, Karena konsepnya ya. iya, karena gini, jujur yang sering terjadi di dunia pendakian sekarang itu banyak, kalau aku nyebutnya tuh para parasit pendaki. Jadi kayak konsepnya share cost, tapi ending-endingnya menjadi beban buat temennya yang lebih mampu Betul untuk betul menunjang. betul Makanya betul. aku nggak mau dengan konsep seperti itu. Kita nggak mau jadi parasit ya kita bilang ke teman walaupun teman sendiri tapi kita bilang bikin open trip-nya buat kita gitu dan kita ajak juga teman-teman lain yang memang satu lingkup kita untuk join di itu. Jadi benar-benar ya bahasanya mungkin kayak private trip lah gitu sama Mhm teman-teman yang mhm. kita kenal bukan yang benar-benar open trip orang nggak Oke kenal gitu oke. karena benar-benar harus me-manage gitu dan kita nggak bisa paksain kalau saat ternyata ada kendala. Kalau open Betul. trip beneran kan mungkin yang tidak tidak kenal kita kan, "Ah, ganggu jadwal kalian Betul nih," betul gitu. betul. Itu sih Jadi yang makanya banyak pertimbangannya dan ya itu yang akhirnya kita putuskan seperti itu dan alhamdulillah terlaksana dengan berbagai hal yang terjadi yang sebenarnya ada juga yang kita nggak tahu nih kenapa, mhm, apa ya istilahnya, banyak hal yang kita nggak prediksi dan itu terjadi tapi alhamdulillah bisa kita atasi. Bersama ya dengan tim teman-teman semua tim. teman-teman gitu. Nah, 8 hari 7 Mhm malam, itu kebayang banget tuh gimana mhm, beratnya. Boleh dong share ke kita tuh, gimana sih, selama 8 hari itu kalian lewatin gitu? oke. Aku sih sangat, yang pengen bikin berdebar-debar itu hari pertama dan mulai di atas hari ke-5 kalau nggak salah. Apa tuh yang Ya, terjadi tuh jadi selama di itu? hari pertama mungkin teman-teman kalau tahu trek, dari, Baderan atau Brani? eee, kalau nggak salah yang naik ojek tuh dari Baderan? Badran ya, berarti aku dari Badran turunnya ke Bremi gitu kan. Jadi, dari Badran itu aku, jujur yang saat aku kelupaan untuk cek bahwa ternyata kalau kita mau motong motong waktu kita tuh harus naik ojek. Iya betul betul. Eee, Ekspektasi kita ojek ini ya lewat jalan yang Yang oke normal lah lah ya. gitu kan. Ternyata, wow ini jalan apalagi untuk ibu hamil ya, goncangan dan ini kan sangat Betul betul berpotensi. betul. Makanya waktu itu pas begitu masuk ke trek yang gitu, aku udah kepikiran nih istri gimana nih gitu kan. Ada Makadam ya? kekhawatiran, ya Mhm. makadam itu aku ada kekhawatiran lumpur terus jalan treknya, rusak gitu. Nah, aku ada kekhawatiran bakal ada problem gitu. Yang akhirnya dengan berbagai macam, pertimbangan gitu dan alhamdulillah karena ini masih orang yang kita kenal, kita putuskan untuk hari pertama hari kita datang kita naik Iya ojek dan kita kan biasanya sampainya di Mata Air satu. iya. Di Mata Air satu itu kita langsung putuskan kita akan camp di situ. Oke. Jadi kita nggak ngasal, "Oke kita langsung gitu nggak. Aku pertimbangkan kenapa, karena kalau terjadi resiko nih tiba-tiba ada pendarahan atau apa karena tadi di jalan seperti itu, aku bisa langsung ambil fast respon, telepon Betul atau apa betul. untuk ojek naik, entah kalau kondisinya mungkin
darurat ada seseorang yang berpengalaman dalam kebidanan dibawa ke atas, atau kita bisa yang bawa istri balik ya. kembali ke bawah. Itu hari pertama kita udah itu, dan alhamdulillah malam pertama di kita lancar. Cuman ada cerita lain juga nih, ada rombongan lain yang datang jauh-jauh, udah sampai Mata Air 1 kita ngecamp di situ, mereka jalan, ya kan. Tiba-tiba mereka jalan tuh siang ke sore, tiba-tiba sore balik lagi ke Mata Air 1. Kenapa tuh? Karena ternyata salah satu di antara 2 orang yang jalan itu mereka sakit, satunya orangnya sakit. Dan Oh. di malamnya itu sampai muntah-muntah dan kita denger tuh suara kayak gitu kan, sampai yang ya kayaknya udah parah nih gitu. Dan akhirnya paginya mereka memutuskan balik kanan alias pulang. Oke oke. Panggil ojek dan mereka pulang. Dan aku lihat, wah, ya apa ya, ini ya pelajaran gitu loh, bahwa kalau mereka ambil satu aja langkah yang salah, mereka udah sampai Mata Air 2 lah atau sampai pos berikutnya, aku agak lupa nih nama posnya, udah dari 2019 akhir ya. Jadi mungkin, resikonya bakal lebih parah gitu. Benar Jadi ya benar. itulah pertimbangan seperti itu, bahkan aku nggak prediksi kan awalnya, tapi saat sampai kita coba, "Oh gimana sih kondisinya?" Terus akhirnya putusin untuk ngecamp lagi di situ, ngecamp dulu gitu. Nah itu yang baru nyampe aja kita Udah udah ada shock terapi sensasi ya, shock sebenarnya ya. terapinya gitu. Terus habis itu hari kedua, mungkin yang memang jadi review adalah speed gitu. Jadi istri itu memang sebenarnya speednya cukup bagus, aslinya gitu. Bebannya pun sudah dikurangin, dia cuman bawa sleeping bag dan peralatan tidur aja gitu. Basicnya semua, perbekalan dan sebagainya itu udah dibawa sama tim yang support, terus aku bawa perbekalan istri yang lain dan kita selalu jalan bareng gitu. Nah, ternyata speed-nya menurun gitu. Jadi, oh itu catatan. Jadi kita taunya kan setelah jalan Iya gitu. Karena aku belum betul. pernah naik gunung sebelumnya dalam kondisi hamil dan perjalanan panjang gitu. Di Ya kalau hari udah bingung juga ya, padahal iya, kan anak pertama kan? iya itu. Apalagi apalagi kalau kita udah terlanjur booking tiket tanggal Mhm, segini, kejar-kejaran waktu, betul kondisi betul. hamil. Nah, itulah manajemen yang menurutku penting banget juga nanti buat yang pengen naik gunung dalam kondisi hamil atau dalam kondisi mungkin sudah punya, putra kayak gitu, udah punya anak. Pertimbangannya banyak dan itu harus bener-bener di-manage, nggak bisa asal, "Yuk naik gunung," terus berangkat, Benar benar nggak benar bisa benar. gitu, itu. Kemudian hari kedua, ketiga, basically sih, aku rasa sih, masih so-so ya, ceritanya cerita pendakian yang biasanya ya, ini momentum-momentum awal masih sangat fun Apalagi gitu. view-nya bagus tuh, Iya gitu, alun-alun besar, alun-alun kecil iya. ya Nah, kan? cuman di saat itu tuh tim support kita karena basicnya mereka juga teman-teman yang biasa naik gunung Serkos juga gitu kan, nggak biasa bawa beban sampai 7 hari, 8 hari Mhm, gitu kan. Udah mulai fisiknya juga menurun nih, menurun. dan dalam kondisi fisik yang menurun, salah satu decision yang sebenarnya sepele dilakukan sama teman-teman waktu itu adalah, membagikan bahan makanan atau stok makanan kita yang kita emang prepare. Biasanya kalau naik gunung kan prepare-nya banyak gitu kan, Banyak, dilebihin. kadang lebih, Nah, karena betul. merasa berat dan aku pun juga nggak bisa support untuk bawa gitu kan, akhirnya ada beberapa yang sempet bagikan ke pendaki lain Oke. nih gitu. No issue sebenarnya, awalnya no issue, tapi ada satu hari di mana waktu itu kalau nggak salah hari kelima keenam itulah muncul masalah gitu, dan masalah ini langsung bertubi-tubi gitu. Karena ya kalau aku lihat sih di sini problemnya adalah, mungkin fisik kita masih bisa berproses ya, karena kan Diatur, betul. udah biasa lari pasti kalau disuruh lari terus bisa. Biasa ndaki, suruh ndaki dalam jangka waktu panjang mungkin juga bisa. Tapi Betul, ada sisi lain yang kita nggak biasa untuk latih, yaitu mental. benar Jadi benar. kalau naik gunung 2 hari 1 malam dari dunia modern yang ada sinyal dan sebagainya, kemudian beralih jadi, tidak ada, terus dalam 2 hari udah balik lagi Biasa, normal, itu biasa. Tapi saat kita berbicara perjalanannya di atas, menurutku ya di atas 5 hari, itu adalah momen yang menurutku salah satu yang bisa kita bilang ujian mental buat kita itu. Tingkat bosan, kita udah betul. bosan nih rutinitasnya, eee, packing ya kan, kadang dan kita pun di jalan kan Desember ya, akhir Desember sampai waktu itu tahun baru juga di atas gunung itu, eee, momen hujan kan ada nih, dan di situ ada yang lepek ya Betul kan. betul. Packing males Iya banget gitu. males dan itu, nah akhirnya itu aku lihat sih banyak terjadi, lebih ke situ sih, mental banyak yang terkuras gitu, udah mulai banyak Udah mulai yang saling males-malesan. silang Oke. pendapat juga gitu kan. Terus, ada yang ya itu terjadi dan menurutku tuh, oke ini akan dirasakan saat kita udah mulai hari ketiga, keempat itu bakal Betul. dirasakan. Sampai akhirnya
Aku lupa pastinya tapi ini kalau nggak salah hari ke-5 atau ke-6 gitu. Jadi waktu itu kita sudah hampir sampai ke titik di mana kita mau turun ya, artinya kita udah puncak satu, Oke, puncak 2, aku lupa puncak yang Argopuro sama ada berapa Rengganis. ya Rengganis Heeh, ada betul. 3 puncak ya. Nah, jadi maksudnya setelah, muncak tuh gimana tuh? Iya, jadi pas di puncak persis itu, puncak itu jadi, kan ada puncak Rengganis kita jalan Mhm, pagi, turun, kemudian siangnya kita naik ke puncak Argopuro, iya, terus setelah itu di puncak Argopuro tuh udah hujan, udah oke. sempat hujan, terus setelah hujan reda nih. Nah, saat hujan reda ini kan banyak pendaki yang udah turun, kita juga jalan. Nah, di posisi di puncak satu, puncak yang kalau nggak salah yang ada arca itu, saat kita turun hujannya lebat lagi. Oke, padahal Nah, tuh lumayan terjal loh iya itu lumayan ya? terjal dan itu kan, hutannya lagi gundul karena habis Oke oke, betul. kebakaran. Nah pas itu treknya bener-bener hancur, jadi bener-bener lumpur, susah dan nah inilah, menurutku karena mental kita juga udah ini ya, Lagi orang ya capek-capeknya udah capek, ya ada kan? yang pengen cepet nyampe, ada ini yang sehingga waktu itu yang biasanya rombongan rame-rame, jalan bareng, ini udah mulai pecah nih. Pecah. Sampai akhirnya kebetulan ada partner temen istri yang join juga gitu, dan dia speed-nya agak lambat gitu. Nah, sedangkan posisinya aku kan harusnya mendampingin istri nih gitu. Ternyata pas aku lihat, wah kayaknya anak-anak udah apa ya, aku paham lah yang pada pada bawa beban Bawa cukup beban maunya keberatan gitu cepet-cepet kan. ya? Terus mereka udah turun dan udah agak jauh, terus aku ngeliat, wah ini potensinya bahaya nih, apa, teman istri. Makanya aku dampingin, aku ikut aku arahin cara jalannya dia. Eh, dalam momentum hujan lebat dan itu udah cukup sore dan mungkin kita rombongan yang 2 atau 3 rombongan terakhir di belakang ya, dari puncak yang itu, tiba-tiba dia terpleset nih di posisi lereng Oke. yang cukup terjal dan yang aku khawatirkan itu adalah posisi dia kesleo. Sedangkan kita Perjalanan hanya masih iya jauh? perjalanan masih jauh nih baru hari ya 5 atau 6 ya gitu, masih harus menginap paling enggak 2 malam lagi lah gitu. Nah, dari situ udah nih mulai, wah gimana ya, nah posisi saat dia jatuh ini aku langsung reminding ke satu orang yang ada di depan, itu waktu itu, dia juga salah satu yang handle untuk tripnya gitu, jadi aku minta dia panggil si koordinatornya naik lagi. Jadi setelah Oke. kalian di camp, dia harus naik lagi karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Betul betul. Dan itu posisi hujan lebat. Posisi dia jatuh terus aku bawa barang-barang dulu, bawa barangku aku bawa turun ke tempat yang agak landai, terus aku naik bawa barang dia ke tempat yang agak landai itu udah aku udah, kalau biasanya kita kalau lagi olahraga tuh kalau mulut udah kering itu artinya fisik kita udah bener-bener terkuras ya. Terus pas mau bawa turun dia, wah berat banget. Dianya posisi nggak bisa berdiri ya kan, Betul. terus habis itu alhamdulillah ada yang nolongin nih, ada yang nolongin untuk bawa Pendaki turun ke lain. iya pendaki lain. Nah, mungkin salah satu hal yang membuat kita dalam kondisi yang saat itu akhirnya bisa, apa ya, terfasilitasi dengan baik adalah walaupun aku ikut open trip, aku selalu mempersiapkan kondisi-kondisi darurat. Jadi Yang walaupun pribadi ya? iya, jadi walaupun aku ikut open trip, aku selalu bawa kan kalau open trip pasti tenda dibawa Betul. siapa, Oke. dibawa sama apa, tim open tripnya gitu. Betul. Bahkan alat masak juga. Nah, aku tuh selalu prepare semua ada di tasku. Jadi aku punya medical kit, aku punya tenda, kan sekarang lagi musim tap tap Top tent gitu. 10. Aku punya tenda tap tent, terus aku punya alat masak gitu. Nah, di posisi itu aku langsung putuskan, oke, dia nggak bisa jalan, aku langsung bikin tap Tenda. di situ. Aku bangun tap di tempat yang ada di situ dan ini tuh setelah aku bangun tuh mungkin hanya satu rombongan terakhir yang lewat dan bener-bener kita terakhir dan aku hanya bisa ngandalin temen yang di bawah dan bagaimana kondisi dia. Akhirnya itu kita stay di situ nunggu gitu kan, dia di dalam tenda karena dia butuh kering dan untuk ganti baju, aku di luar, cuman pakai, mungkin bukan, bisa dibilang kayak flysheet lah gitu kecil untuk nutupin aku dari hujan dan itu Oh, tuh masih hujan kondisi kondisinya, masih Mas, ya? hujan. Jadi pas posisi jatuh itu pas hujan dan mulai mulai reda itu setelah jam 6 ke atas. Setelah Untungnya masih agak terang lah ya waktu iya, tapi kejadian itu. kalau Maksudnya waktu turun itu iya, kan. cuman saat udah ini nih, akhirnya si koordinator naik, balik ke situ dan udah kumpul nih di sini. Dia juga udah kedinginan kan, kehujanan udah lepek dan sebagainya. Nah, momen itulah kita punya apa nih gitu kan untuk asupan Ngangetin, kita. heeh. Aku masih ingat banget tuh kita cuman punya kalau nggak salah tuh kopi ya. Jadi cuman ada kopi kita panasin dan sampai gasnya pun posisi udah hampir habis gitu yang aku bawa yang khusus aku karena kan perjalanan kita udah molor nih gitu. Betul betul. Dan
itulah asupan terakhir kita dan setelah itu aku tanya, "Gimana nih bisa jalan nggak? Bisa lanjut atau gimana?" Itu kan pasti kalau kalau mungkin kalau kita di sini ngobrolin kayak gini nggak akan kerasa, Betul betul. kondisi ya, adrenalinnya nggak akan kerasa. Tapi di sana tuh bener-bener kerasa, "Ini gimana ya? Masih jauh ke sana, balik juga jauh, ke bawah juga jauh." Terus alhamdulillah pas dicoba jalan, akhirnya dia bisa nih Bisa. jalan. Kemudian kita kan bertiga nih di situ. Akhirnya aku putusin, "Oke, kamu dampingi dia turun, ya kan. Aku akan prepare packing semua yang ada dan aku akan nyusul kalian Dia turun." duluan ya, Ya. oke. Nah, ini yang aku tuh nggak pernah terbayang bahwa ternyata sendiri di gunung udah malam Lagi gunungnya sepi, ya dan kan? sepi kita orang terakhir. Perasaan yang muncul tuh udah beragam gitu loh. Jadi aku nggak ngomongin, nggak berpikir soal, "Wih, tiba-tiba ada yang muncul di Heeh sana heeh. dengan ini itu yang lebih berbau hal-hal yang mungkin di luar nalar," enggak. Tapi lebih kepada, gimana kalau terjadi apa-apa sama aku? Aku orang terakhir nih, aku nggak bisa minta bantuan lagi dan kalaupun aku tiba-tiba terjadi apa-apa, ya mungkin yang depan baru sadarnya nanti setelah yang ini bisa sampai Sampai. tempat yang selamat, baru dia bisa akan memikirkan kita. Nah disitulah tuh packing mungkin sekitar jam 8 ya itu udah tinggal sendiri ya kan. Terus, di sisi lain Argopuro kan masih ada binatang buasnya, itu yang lebih Mhm. menakutkan buat jadi menurutku itulah momen di mana aku ngerasain sensasi bahwa sendirian di gunung, itu wow gitu istilahnya fear factor-nya banyak gitu dan pas jalan turun pun buat ngimbangin mental aku selalu teriak nih, walaupun nggak ada Mhm balasan aku mhm. teriak aja, teriak-teriak, "Turun turun turun," dan waktu itu tuh nggak ngerasakan fisik tuh drop gitu, aku pribadi. Maunya cepet ketemu yang lain? Iya, tapi Pas begitu sampai di bawah persis sebelum Cemoro Limo ya, aku sampai di bawah dan trek-nya itu kalau nggak salah ngelewatin sungai habis gitu, sub aku pun sempet oke. jatuh di atas sebelum sungai itu aku sempet jatuh karena jalannya udah lumpur, aku cuman modal trekking pole buat nahan supaya nggak kepleset, aku jatuh. Nah pas udah nyebrangin sungai dan udah kelihatan nih teman-teman, di situ bener-bener kerasa yang, eee, kita ngomong kayak baterai itu ngedrop gitu. Jadi yang awalnya mungkin aku masih merasa aku 70% gitu, tiba-tiba tuh drop. Bahkan jalan udah sempoyongan, aku bener-bener harus pegang ke tongkat gitu kan. Bener-bener, wah gila ternyata kita tuh momen antara ya batasnya tuh tipis sehat dan tidak sehat tuh Betul. tipis gitu. Mungkin aku kuat untuk tetap sehat karena aku melihat ada yang lebih perlu bantuan sehingga aku nggak memperdulikan diriku sendiri. Pas itulah udah kelihatan teman udah manggil, udah ini, wih gila ini udah. Kayaknya gue yang ngerasa Iya kayaknya aku udah udah bener-bener akhirnya ini gitu. begitu sampai di tenda, tenda udah dibuka cuman aku langsung buka tenda karena kan aku udah nikah jadi tendanya jadi satu istri, aku langsung masuk dan aku langsung tidur di situ. Dalam waktu mungkin aku lupa lah 1 jam, 2 jam, aku bener-bener butuh bener-bener mengembalikan fisik, baru setelah itu aku dibangunkan untuk makan dan Makan lagi. sebagainya gitu. Nah, itu bener-bener selama aku naik gunung apalagi dunia pendakian sekarang udah rame ya, itu menjadi pengalaman yang menurutku Ini loh ternyata gunung yang ya sebenarnya ya gitu dan ya. jadi selama ini kalau orang merasa naik gunung tuh yang seperti inilah pendakian yang bener-bener aku pernah naik Salak yang sepi gitu, Gunung Salak yang sepi dan itu rame-rame gitu. Aku nggak merasakan sensasi yang seperti itu dan bener-bener kayak kita dihimpit kecemasan, khawatir dan Betul. sebagainya gitu. Terus walaupun yang depan udah selamat lah anggapnya gitu, tapi buat kita sendiri, wah itu benar-benar ujian mental paling berat tuh waktu itu. Nah itu tidak berakhir di situ ternyata gitu, Masih ada masih lagi. ada lagi. Jadi kalau mau flashback tadi cerita hari sebelumnya, kita itu sempat melakukan namanya tindakan yang kalau setelah kita tahu akan terjadi, kita melakukan tindakan yang salah dengan membagikan Oh yang konsumsi ke tadi itu ya, orang lain oke. yang kita tidak memperhitungkan kondisi-kondisi tertentu yang bakal terjadi dan kita di hari itu berarti hari ke-6 ya. Bentar, kalau gitu karena kita habis itu adalah nginep terakhir ada Iya, Cemoro Limo ya, Cemoro berarti setelah Limo, itu karena totalnya itu berarti kita ada 2 malam berarti malam ke-6 dan malam malam ke-7 ke-7 itu kita yang itu mulai ada kehabisan? ya di malam. Jadi setelah kita sampai Cemoro Limo, itu kan kondisi udah malam banget Mhm. kita nge-camp. Nah besok paginya pas kita udah jemur-jemur dan sebagainya mau jalan lagi ternyata hujannya lebat, Oh betul-betul badai dan itu kalau nggak salah tahun baru ya, kita malam tahun baru tuh. Jadi tanggal oke. 31 dan di situ kita sama sekali nggak beranjak, ada sekitar 5 sampai 6 tenda, ada 3 rombongan di situ yang nggak beranjak di satu hari itu. Kita nggak beranjak dan momen di saat kita nggak bisa beranjak, baru tahu bahwa kita tuh kehabisan Bahan bahan makanan. makanan gitu.
Dan itulah makanya, "Loh kok bisa sih?" Kan biasalah kalau kita ini, "Kok bisa kita kehabisan?" Kan kita udah atur walaupun memang molor Mhm, ya, tapi ternyata ya salah satu sebabnya tadi, hal yang kita nggak prediksi di depan kita bagi-bagikan menu-menu kita gitu kan yang awalnya bawanya udah banyak itu. Nah itu pelajaran banget bahwa oke kita bener-bener harus manage jangan sampai asal bertindak ending-nya di betul betul. belakang. Yang seharusnya biasanya kalau kita bagi-bagi makanan udah mau turun ya kan? Iya gitu. Nah ini karena di depan merasa berat terus kayak gitu. Nah itu salah satu yang pelajaran yang aku dapat gitu. Dan akhirnya 2 malam di situ berarti malam 6 dan 7 di situ. Dan akhirnya di hari ke-8 itu kita memutuskan untuk langsung terus. Jadi taman hidup kita sekedar ambil Oke. dan alhamdulillah kita ketemu rombongan yang sebelumnya pernah ketemu di perjalanan awal, kita ketemu di situ mereka punya bahan makanan dan kita makan siang di situ dengan bahan makanan yang disupport dari pendaki lain. Itu sih. Tertolong ya. Dan akhirnya ya kita berhasil apa ya, Mengisi tenaga mengisi lagi. tenaga lagi dan sampai ke bawah alhamdulillah sampai sekarang semuanya selamat walafiat. Termasuk yang sehari sebelumnya cedera pun alhamdulillah mungkin karena ada badai jadi bisa istirahat satu Istirahat hari sehari kan? Heeh, dan betul itu. betul. Tapi ya itulah, itu kalau kita mungkin yang biasa naik 2 hari 1 malam, itu bener beda, bakalan beda. Jadi Betul betul betul. jangan asal kalian pengen naik ke pendakian-pendakian panjang itu pikirkan dulu persiapannya harus panjang sih. Itu yang paling penting sih. Dan aku pun ngalamin itu gitu. Betul betul. Nah, luar biasa banget untuk prepare, apa namanya, pendakian yang cukup panjang tadi itu, ada nggak sih persiapan fisik yang dilakukan? Karena kalau mental kan yang memang kita juga diuji kan pasti pas Mhm. saat perjalanan gitu kan. Kalau persiapan fisik untuk, istrinya sendiri ada nggak diajak jogging kah atau yoga atau apa gitu? Ya, kalau istri sih memang biasa di rumah ada aktivitas ya, aktivitas kemudian kita emang sempet tes dulu naik gunung lain gitu yang aku lupa ya gunungnya antara waktu itu kalau nggak salah antara Cikuray tapi lewat jalur yang, lebih enak gitu Kak, Mhm. atau kalau nggak salah itu kita ke gunung apa ya, Papandayan atau apa aku lupa sih. Tapi kita sempat melakukan itu gitu dan itu buat ngetes sebenarnya batas Betul fisiknya betul. kayak apa dan selain itu kan tadi kita juga tanya dokter gimana prosesnya gitu. Terus dengan ngetes naik yang skalanya kecil, kita tahu, potensinya apa, kayak, oh ternyata butuh lebih sering istirahat. Nah itu, nah dari situ kita Oke. menentukan timeline-nya. Jadi, kita juga diskusi, ini biasa 5 hari 4 malam, enggak jangan gitu, aku bawa istri kayak gini kayak gini. Jadi waktu itu 7 hari 6 malam plan-nya, sehingga ada kondisi badai itu jadi 8 hari 7 malam, Oke. Nah kalau gitu. itu sebelum, kalau Ya, sesudah, setelah dicek kondisinya tuh gimana tuh, istri? alhamdulillah istri selamat. Sampai sekarang ya kondisi tidak ada apa-apa yang ada masalah, cuman setelah aku pulang dan waktu itu karena aku asli Semarang, kita sempat mampir ke Semarang, sampai di Semarang itu aku demam. Jadi gitu aku Oke. sempat demam sampai 2 hari dan setelah aku balik ke Jakarta baru ketahuan ada kondisi gangguan di, kalau orang biasanya nyebutnya itu, hati, gangguan di hati. Jadi penyakit kuning kayak gitu. Cuman waktu itu Mmm. setelah aku tes ternyata itu kalau bilang orang kalau hepatitis B itu udah bahaya, tapi aku waktu itu kategorinya hepatitis A. Sampai Oke. detik ini aku nggak tahu reason-nya. Kalau Mmm. berbicara fisik memang sempet drop, tapi ada banyak faktor yang dan itu aku sempet tuh demam 2 hari 1 malam gitu kayak itu dan baru sampai Jakarta ketahuan tuh bahwa, aku lihat pas lihat di cermin, "Loh kok mata kuning nih, kenapa?" Nah disitulah sampai sekarang yang belum terjawab itu. Aku sempet sakit, ya walaupun masih bisa beraktivitas tapi proses penyembuhannya cukup lama. Oh berarti setelah, turun dari gunung pun kondisinya aman ya, ada Pada normal gitu dasarnya ya dan turun gunung aman, tapi di oke. rumah mungkin itulah mungkin ya, akumulasi barulah muncul di setelah paskanya gitu. Jadi ya banyak sih makanya Ya tidak sebenarnya kalau mungkin kayak demam biasa mungkin wajar juga karena kan habis ya hujan-hujanan gitu kan betul, kondisinya kan, ya, gitu. Nah, terakhir nih, Mas Angga, kalau misalkan kita lihat fenomena di luaran sana mhm, seperti ada pendaki-pendaki yang mungkin, kalau mungkin sahabat pejalan gitu ya mungkin mhm, karena melihat video ini, oh oke ternyata persiapannya panjang nih gitu mhm kan. Tapi mhm, kan kalau yang mungkin melihat entah dari foto-foto atau akun Instagram atau apa kan mungkin nih ya, mhm, buat sobat pejalan yang nonton video ini gitu, mhm. sarannya apa sih yang harus dipertimbangkan lagi gitu? Apalagi yang harus diperhitungkan supaya akhirnya yakin bawa istri untuk naik gunung saat kondisi hamil? Oke.
Kalau kita berbicara naik gunung pasti yang pertama izin, itu Mhm. pasti tetap perlu, kedua tes, cek, jangan jangan pengen hemat terus nggak pernah cek kehamilannya, terus tiba-tiba naik gunung, terus kalau kalian mau ikut perjalanan panjang pikirkan ulang, karena kalau kalian nggak biasa jalan terus tiba-tiba perjalanan panjang itu juga rawan. Terus tes dulu di gunung atau pendakian yang Latihan sifatnya lebih ya? aman gitu kan, untuk tes bahwa aku tuh bisa naik gitu, tinggalkan Mhm. nanti durasi yang diperhitungkan gitu. Terus manajemen pendakian aku rasa kalau ngomongin kondisi hamil atau kondisi punya punya anak gitu terus naik gunung, tidak lagi kita harus bener-bener kalau serkos itu menurutku kurang aman. Jadi open trip dengan trip yang benar-benar ter-manage dengan baik itu penting. Dan yang aku paling, banyak banyak berubah pola pemikiranku sekarang adalah ternyata kalau kita mau ngajak naik gunung anak gitu dan terutama usianya masih dini, yang aku dulu berpikir itu sebuah pencapaian, menurutku setelah aku punya anak, aku merasa itu sebaiknya tidak dilakukan. Sebelum si Oke. anak ini punya kemampuan untuk memberitahu kepada orang tuanya, apa yang dia rasakan, Oke, gitu. betul betul. Jadi aku dulu pengen banget punya anak, punya baby umur berapa bulan diajak naik gunung, tapi setelah aku punya anak gitu, berubah tuh, ternyata it's not that simple gitu. Jadi saranku sih sebelum mereka bisa punya kemampuan menginformasikan kepada orang tua sebaiknya jangan naik gunung bawa anak gitu sih. Oke, thank you Mas Ya, Angga udah share pengalamannya yang luar biasa banget nih, pendakian yang cukup panjang dan ya, cukup ya, ekstrim sebenarnya gitu thank you ya. juga sudah diundang ke sini. Nah, jadi kehamilan itu belum tentu bisa memberhentikan kita melakukan kegiatan olahraga seperti naik gunung, tapi kita juga harus mempertimbangkan apa yang sudah tadi dijelaskan Mhm, oleh Mas Angga. ya, Nah, by the way, ada satu hal yang mau kita sharing selain pengalamannya Mas Angga ke sobat pejalan, kita punya satu, apa bisa dibilang ya, coba mungkin Mas Angga bisa tunjukin ya, dulu. kebetulan saat ini, aku dan beberapa partner gitu sedang dalam rangka untuk mempromosikan satu produk gitu dan produk ini adalah produk aparel gitu, brand-nya adalah Don Celci jadi mungkin teman-teman bisa lihat ini adalah produknya gitu dan kita pengen bagikan, produk ini itu untuk teman-teman yang nanti ikut berkontribusi di kanal ini, terutama di konten yang akan kita kita publish ini gitu, dengan cara bagaimana? Nah, ini ada hoodie, apa nama brand-nya, Mas? Brand-nya Don Celci, Oh, Don ya, Celci. Nah, hoodie ini buat satu sobat pejalan yang mhm, beruntung. Nah, gimana caranya buat dapetinnya? Sobat pejalan langsung aja komen di video ini di mhm, bawah, apa yang sobat pejalan dapatkan dari ceritanya Mas Angga? Insight apa sih ilmunya gitu? apa ya yang Ilmunya bisa apa ditangkap ya ya? gitu yang bisa diterapkan Mhm, dalam, kehidupan atau aktivitas pendakiannya sobat mhm, pejalan. Nanti Mas Angga yang akan pilih langsung siapa pemenangnya yang akan mendapatkan hoodie ini. Dan jangan lupa mhm, kembali ke Instagram kita di Suara Pejalan ID setelah video ini berakhir, karena akan ada juga ya, apa tuh? Nah, ada satu kaos, gimana ya, gini kali ya. iya, Nah, satu kaos, buat yang suka travelling nih, tuh ya keren kan, banget sih kaosnya, kalau boleh saya juga mau sih. bolehlah Nah, kaos nanti ini kita lihatlah. nah nanti kaos ini, buat sobat pejalan yang juga memberikan pertanyaan di Instagram kita. Nanti jawabannya Mhm, juga akan langsung kita share di Instagram kita, dan langsung dijawab oleh Mas Angga. oke, siap, siap, siap. Jadi, selamat berjalan, thank you for watching. Dan jangan lupa subscribe channel kita, itu tandanya kalian support channel kita. Like juga dan komen di video ini, siapa tahu kalian yang akan dapat hoodie dan kaos ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye.